Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ikhwan Pillah semuanya dimanapun berada. Bertemu lagi dengan channel YouTube kebanggaan kaum muslimin dan muslimat semuanya, Mimbar Berdiskusi Global atau MBG ya. Kali ini MBG akan menghadirkan sebuah perdiskusian ya, antara Ustadz Yusuf PI menghadapi seorang pastor ya, pastor dari Katolik yaitu Pastor Dede, membahas masalah konsep ketuhanan ya. Ini menarik sekali dan sangat mengedukasi ya teman-teman ya. Jangan lupa ya bantu like, comment, subscribe dan di-share ya, biar channel MBG ini semakin berkembang, semakin jaya di udara, dan tentunya yang paling utama dapat rekomendasi dari pihak YouTube ya. Loncengnya dinyalain tuh biar setiap ada video-video dari MBG kalian mampir di berandanya gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke perdiskusiannya ya guys. Ini menarik sekali untuk disimak. Ya, kalau hukum Taurat moral itu sifatnya berlangsung untuk selamanya. Kalau hukum Taurat sipil itu hanya berlaku bagi contoh moral itu kayak gimana? Ya, contoh tuh moral itu kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Nah, Tuhannya sendiri nggak dikasihi. Hukum yang berlangsung untuk selama-lamanya. Jadi nggak dipakai lagi yang kayak sunat tadi. Kalau moral itu berlangsung untuk selama-lamanya. Kalau hukum Taurat sipil itu adalah hukum Taurat yang khusus itu seperti undang-undang untuk bangsa Israel. Contohnya ketika orang kedapatan ya berzina itu harus dirajam dengan batu. Itu contoh. Oh, kayak gitu. Nah, iya. Jadi kalau hukum itu kan tidak akan berlaku di Indonesia kan. Walaupun kita punya Alkitab yang mengatakan bahwa yang zina itu dirajam dengan batu. Walaupun saya tahu juga banyak juga orang Israel yang sudah tidak melakukan perintah tersebut. Ya bayangkanlah kalau kamu di Indonesia, kamu lihat orang berzina, kamu rajam dengan batu. Maka yang terjadi kemudian kamu yang akan dimasukkan ke dalam penjara kan. Jadi itu hukum sipil. Nah hukum seremoni, itulah yang dibicarakan oleh Paulus. Dengan matinya Yesus dia memanfaatkan hukum tersebut. Kenapa? Karena waktu Yesus mati, Yesus menggenapi seluruh hukum seremoni. Cukup sampai di situ penjelasannya. Saya udah nangkap. Nah, jadi kalau yang seperti itu, saya mau bertanya lagi nih, pertanyaan lanjutannya. Kenapa perpuluhan masih dipakai gitu? Sedangkan perpuluhan itu berasal dari perjanjian lama. Untuk suku Lewi. Kalau masalah sunat sakit, boleh kagak sunat. Kalau masalah makan daging babi enak. Pak Ustadz, terus di perjanjian dulu ya. Ustadz, gak tahan lagi ya rupanya ya. Kamar mandi terus dia. Udah nantilah kita sambung lagi dah kalau kayak gitu dah. Saya cuma ke kamar mandi. Bentar ke kamar mandi. Kamar mandi dia. Mau apa tuh ke kamar mandi? Boleh ya udah. Kita ketawa dulu guys. Mau apa dia ke kamar mandi? Aduh. Jangan-jangan ini dia ya ke kamar mandi itu. Aduh, kacau ini. Susah kali dia nangkapnya rupanya ya. Atau mungkin tadi kayak gimana? Saya menjelaskannya juga bikin pusing dia sih. Kebelet dia. Langsung lanjut ke kamar mandi guys. Aduh. Jangan lupa bantu di like, comment, subscribe dan di share ya channel MBG ini. Mau ngelak kemana itulah teman-teman ya. Kalau ya ajaran ditutupi, kalau ajaran bohong ditutupi dengan kebohongan yang lainnya gitu, maka akan ada terus perdebatannya. Coba kalau dia jujur dari awal. Ini sekelas pastor. Langsung skakmat aja ya ini. Masalah perpuluhan. Saya mau nanya jawaban dia kayak gimana teman-teman. Masalah perpuluhan. Perpuluhan ini kan dari perjanjian lama ya, yang setahu saya. Katanya perjanjian lama udah digenapi semuanya kan kayak gitu. Nah kalau udah digenapi perjanjian lama ini, kenapa sekarang di gereja-gereja masih pakai perpuluhan kan kenapa? Gitu. Padahal udah digenapi. Perpuluhan kan untuk suku Kenapa Lewi. Masih aja tarik perpuluhan? Nah itu yang kita akan bakal tanya sama dia. Iya, perpuluhan kan untuk suku Lewi. Kalau di Indonesia suku apa tuh masuknya tuh? Suku apa coba teman-teman, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak tuh? Dia menolak fakta Ustaz. Bingung juga saya tuh. Nah makanya itu yang mau saya diskusikan sama dia. Setengah 12 malam kah udah? Nih dia ini. Maaf ya. Setengah 12 malam kah udah?
Makanya kalau di sini sudah, Pak Ustadz tinggal di mana? Di daerah mana? Kalimantan Selatan. Baru nyadar saya lihat ini. Lihat jam di HP. Oh, berarti sama dengan di Sulawesi Utara ya. Kami juga sudah 11:30 ini. Sama. Sudah mau turun. Oke, ya jadi perpuluhan itu termasuk hukum moral. Jadi hukum moral itu berlangsung untuk selama-lamanya. Nggak ada tertulis untuk hukum jawaban saya. moral, nggak ada. Itu untuk perjanjian Hukum untuk moral suku Lewi. berlangsung untuk selama-lamanya. Kalau masalah korban bakaran, Ya, korban bakaran itu hukum seremoni. seremoni. Terus hukum yang berlaku di perjanjian lama itu selain perpuluhan apa? Ya, hukum tadi kan ada 3 hukum. Saya sampaikan ada hukum seremoni. Iya, maksudnya poinnya selain perjanjian lama yang masih dipakai di perjanjian lama, yang hukum moral di perjanjian lama selain Ya. perpuluhan apa gitu? Ya, hukum moral seperti yang saya katakan tadi ya, ada kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian berbicara tentang mengasihi sesama. Hal-hal yang Oh, bukan. seperti Yang saya tanya tuh di perjanjian lamanya Pak Pendeta. ya iya kan perjanjian lama kan ada hukum itu kasihlah sesamamu kan? Gini aja biar Anda paham ya. Yang saya maksud nanti miss lagi gitu. Di perjanjian lama itu banyak ya hukum-hukum. Kata Anda hukum moral itu salah satunya adalah perpuluhan. Nah, hukum moral ini apalagi selain perpuluhan di perjanjian lama itu? Ya, hukum moral seperti salah satu diantaranya dalam 10 hukum ya. Saya buka saja ya. Apa aja tuh hukum moral tuh? Soalnya nggak tertulis loh, Bentar di ya. Bible nggak tertulis loh, nggak ada tertulis Sama seperti itu. kali. Masalah duit berlaku aja sampai selama-lamanya. Ada 10 hukum yang berkata jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Loh, kok jadi lari ke situ? Hukum moral. Jangan membuat Itu dan 10 menyembah hukum Taurat berhala. itu, bukan hukum moral hukum moral. itu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu hukum moral. Itu 10 hukum Taurat. Berlaku sampai sekarang. Aneh. berlaku Aduh, sampai sekarang. kacau ini. Terus Jadi lanjut. hukum moral itu Pendeta. ya, jadi hukum moral itu punya satu ciri. Cirinya adalah di dalam segala keadaan maka hukum itu harus dilakukan. Bahkan dalam keadaan susah sekalipun, maka hukum itu harus dilakukan. Itu ciri khas daripada hukum moral. Seperti itu. Hukum moral. Padahal di 10 hukum Taurat itu nggak ada perpuluhan. Kenapa keikut juga? Nah, ini. Oh, memang di dalam 10 hukum Taurat itu tidak ada Perpuluhan nggak ada kan? perpuluhan di dalam tidak. Tapi kan hukum itu kan ada dalam kitab perjanjian lama seperti yang Anda katakan tadi. Iya. Kita dalam perjanjian lama. Bukan dari 10 poin itu. Kenapa cuma ini loh yang saya bingung itu kenapa cuma perpuluhan yang nyangkut, yang lain tidak gitu. Yang lain nggak ada. Cuma itu doang. Ada juga kan hukum-hukum yang di luar daripada 10 hukum Taurat yang merupakan hukum moral juga kan. Saya katakan tadi bahwa hukum Contohnya moral yaitu itu bisa memiliki aja sifat. ngelesin. Apalagi gitu. Ya, Selain 10 poin tuh, 10 poin tuh apalagi hukum moral? ya, saya katakan tadi bahwa hukum moral itu punya ciri-ciri dan ciri yang paling utama Di 10 hukum Taurat nggak ada perpuluhan, adalah bos. hukum moral itu harus dilakukan dalam segala keadaan termasuk dalam keadaan susah. Itulah sebabnya Ya itu. keluar masuk ke dalam hukum moral. Saya udah jelas nanya Anda tadi dari tadi ya. Kata Anda 10 hukum, tinggalkan baik sudah. Selain perpuluhan di luar 10 hukum tadi, apalagi gitu? Itu yang saya tanyakan. Iya. Dikatakan oke lah, saya tambahkan saja ya. Larangan menipu, larangan berdusta, Kok jadi ke situ? ya, Nggak ada di 10 hukum larangan Taurat. berlaku tidak adil, ya, perintah untuk mengasihi orang asing, dan masih banyak lagi lah kalau ditemukan dalam Alkitab. Nanti ya Bisa aja ngibulnya. bisa dibaca sendiri di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi itu hukum-hukumnya. Seperti itu Pak Ustaz. Iya, kalau dari 612 mespot itu keikut semua nggak? Tergantung, kalau misalkan ada di antaranya yang termasuk moral, ya moral. Kalau tidak termasuk moral, ya bahkan mungkin seremoni. Kalau tidak termasuk seremoni, ya mungkin disiplin. Tinggal hukum apa yang Anda sebutkan saja. Berarti masalah perpuluhan itu apakah masuk ke seremoni atau moral?
Saya sudah katakan tadi Pak Ustadz, itu masuk di moral. Kenapa tanya lagi seremoni Pak? Masuk di moral. Iya. Ya. Kok bisa ya? Kalau masalah duit masuk hukum moral. Oh, bukan karena masalah duit ya. Tapi karena memang itu perintah yang harus dilakukan bahkan dalam keadaan sulit. Nah, saya mengatakan demikian Kalau karena itu keperpuluhan nomor tertulis satu, dalam guys. Alkitab. Ya, bangsa Israel bahkan mengalami sebuah kesulitan. Mereka mengalami kesulitan ekonomi, tapi mereka tetap melakukan yang namanya perintah tersebut. Maka itu berarti sesuai dengan ciri-ciri hukum moral yang saya sampaikan, ya perpuluhan itu masuk ke dalam ya hukum moral. Seperti itu Pak Ustadz. Ya. Udah. Baru ngerti saya. Oke. Terima kasih Bu Ustadz. Ya kapan lagi kita Sama-sama, diskusi, makasih Bu ya. Ustadz? Nanti boleh diskusi lagi. Oke. Thank you ya. Besok boleh besok. Aduh, Ya, nanti Aduh, boleh. Nah, gitu teman-teman ya, diskusi kali ini ya. Jadi kalau yang menguntungkan bagi mereka itu masuk ke hukum moral ya. Tapi setahu saya teman-teman, perpuluhan itu atau maaser itu hanya untuk suku Lewi ya, tidak berlaku untuk suku-suku yang lainnya ya. Maaser itu, dan itu pun diambil dari hasil bumi guys. Coba baca deh, ada ayatnya kok di dalam Bible ya, kalian cari sendiri, cari deh ayatnya ya. Itu dikasihnya itu ke sinagoge, itu bukan ke gereja ya, bukan. Ke sinagoge itu dari hasil bumi, bukan berupa uang, bukan berupa ini, bukan, tapi dari hasil bumi. Itu pun untuk suku Lewi. Ini Indonesia masuknya suku apa ya, coba ada yang tahu nggak? Coba di komen guys, kalau ada yang tahu ya, Indonesia masuknya suku apa coba ya. Kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah ya, kasih tahu saya ya. Kalau saya sih sebenarnya udah tahu ya, tapi mungkin banyak orang-orang di kekristenan saya yang belum tahu, di kristenan sana ya, yang belum tahu dan masih ngasih perpuluhan ke gereja ya. Coba ya, biar mereka paham, biar mereka mengerti ya, jangan sampai ya kena prank ya. Oke, syukuran jazakallah khairan katsiran ya, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan di sini. Ini hanyalah diskusi ya teman-teman. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe dan di-share ya channel MBG ini, biar channel ini semakin berkembang ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi